Pemeriksa lensa News TV retribusi pasar Natar jadi ajang bancaan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Natar Lampung Selatan, ibarat menepuk air di dulang wajah terpercik sendiri, pepatah itulah yang mungkin layak diberikan kepada kepala UPT yang satu ini, bagaimana tidak, dikala maraknya pemberitaan media online tentang buruknya kinerja para KUPT yang menjadi perhatian dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar tak terkecuali Pasar Natar. Dan telah menjadi salah satu sorotan para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Lampung Selatan karena adanya dugaan kebocoran dalam menarik retribusi pelayanan pasar. Disinyalir hal inilah yang menjadi akar masalah dari tidak tercapainya pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar di bawah pengelolaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan yang ditargetkan 1,5 miliar setiap tahunnya, seperti yang terpantau oleh awak media di Pasar Natar. Indikasi praktek pungutan liar terjadi karena tidak mengacu pada Perbup nomor 22 tahun 2017 sektor retribusi pelayanan pasar. Dari penyusuran awak media di Pasar Natar didapati keterangan dari para pedagang mayoritas tidak ingin jati diri mereka dipublikasikan dengan alasan wedi mas takut mereka mengatakan bahwa baru semingguan ini tiap narik retribusi, salar pasar karcis juga diberikan, padahal mana pernah dulu-dulu tiap minta salar dikasih karcis mas, mungkin karena beritanya udah viral kali ya mas makanya sekarang udah dikasih karcis, takut disorot wartawan lagi kali mas, terang salah satu pedagang. Dari keterangan tersebut seakan menanyakan keberatan KUPT Pasar Natar dengan surat sanggahannya yang tidak terima atas pemberitaan media online tertanggal 29 Mei tahun 2024, menyatakan penarikan retribusi di Pasar Natar telah sesuai Perda dan Perbup. Sanggahannya tersebut telah dimuat oleh media online sebagai hak jawab dari sumber yang diberitakan demi balance suatu pemberitaan. Namun hal ini menjadi berbanding terbalik dari hasil penyusuran awak media di Pasar Natar justru menemukan kembali carut-marutnya penarikan retribusi pelayanan pasar dan diduga bukan peruntukannya, di mana para pedagang yang berdagang di atas tanah yang notabene bukan masuk wilayah tanah pasar milik Pemda, diperkirakan 350-an pedagang lebih yang berdagang di atas tanah kuat dugaan bukan ranahnya Pasar Natar itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan para pedagang tersebut setiap harinya ditarik retribusinya oleh oknum petugas salar dengan dalih sudah ada perbupnya dan diperintah langsung oleh KUPT Pasar Natar. Dari narasumber yang tidak ingin dirinya dipublikasi menjelaskan para pedagang yang berdagang di area Jalan Padat Karya diduga bukan wilayah tanah pasar milik Pemda tersebut, ditarik retribusinya dengan rincian, ruko 5.000, los 2.500, hamparan 1.500, penarikan retribusi ini sudah dari dulu dan tanpa karcis, namun setorannya dikasih kemana kami juga gak tahu, jelasnya. Menurut hitungan jika diambil rata-rata 2.000 maka, 2.000 kali 350 pedagang kali 30 hari sama dengan 21 juta rupiah kali 12 bulan sama dengan 252 juta rupiah. Jadi pertanyaan besar, kemanakah uang retribusi hasil penarikan dari para pedagang yang diduga berdagang bukan di tanah wilayah Pasar Natar tersebut disetorkan, menjadi tugas kita bersama sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai kontrol sosial untuk mengawasi dugaan atau indikasi yang disinyalir menyalahgunakan jabatannya hingga berpotensi merugikan negara. Masih dari narasumber yang sama parah bang semenjak KUPT ini menjabat KKN ketara bener dia KUPT serta orang-orangnya itu kayak yang sudah punya pasar aja, lah juga ada nurani lagi nafsu bener apalagi adiknya yang ngaku dari lembaga itu, jelas-jelas dia tuh bang merangin dirinya di salah satu media online baru-baru ini dengan gagahnya, dah bacahan bang, ucapnya. Mereka itu kayaknya mau menguasai benar Pasar Natar ini apa karena cuannya gede ya bang dari pasar ini. Dilanjutkannya, makanya berimbas kepada ketidaknyamanan para pedagang di sini bang bahkan ada 170-an pedagang yang tanda tangan minta KUPT saat ini diganti. Dah diserahkan ke kabitnya kabarnya dan sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Kalau gak digubris para pedagang ingin demo menemui Kadis Perindak dan dilanjutkan ke kantor Bupati. Intinya KUPT saat ini minta diganti kalau bisa jangan orang Natar bang orang luar aja, katanya dengan nada agak tinggi. Berdasarkan info serta keterangan dari pedagang dan narasumber, data.red, awak media melakukan konfirmasi kepada Kepala UPT Pasar Natar Yuslina via WhatsApp 0895 5731, namun tak direspon.
Selanjutnya awak media akan menindaklanjutinya kepada pejabat terkait Kadis dan Bupati, serta akan mengawalnya sampai ke aparat penegak hukum agar dugaan pungli tersebut dapat diusut tuntas serta ditindak tegas, agar ke depan bisa menjadi efek jera bagi mereka yang diberi jabatan, namun coba bermain-main dengan uang negara yang notabene dari rakyat dan untuk rakyat. Natar Reporter Lensa News TV melaporkan.